Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Mother. Film ini adalah sebuah film bergenre horror thriller asal Amerika yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang kehidupan tenangnya diganggu oleh serentetan peristiwa yang akhirnya menghancurkan segalanya. Film ini juga mengandung banyak sekali arti-arti tersembunyi dan metafora tentang kehidupan kita di dunia, dan juga hubungan kita dengan Tuhan, yang mana akan saya jelaskan secara detail di penghujung video ini. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang terbakar hidup-hidup. Seorang pria lalu terlihat menempatkan sebuah kristal di atas sebuah tumpuan. Seketika rumah yang awalnya terlihat gosong dan terbakar, perlahan-lahan berubah menjadi bersih dan putih kembali. Di atas ranjang, muncul sesosok wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia menoleh keluar mencari keberadaan suaminya. Pasangan ini tinggal berdua di rumah yang besar itu. Si istri, yang mulai sekarang akan kita panggil Mother, adalah seseorang yang sangat terampil dalam mengurus rumah tangga. Sedangkan suaminya, kita panggil saja dia Him, adalah seorang penulis puisi terkenal yang baru-baru ini sedang kesulitan mencari inspirasi untuk karyanya. Saat sedang mengecat tembok rumah, Mother menempelkan tangannya ke tembok, dan ia merasakan kalau rumah ini hidup, seperti ada detakan jantung di balik tembok-tembok rumah ini. Di suatu malam ada seorang lelaki yang tidak dikenal, kita sebut saja dia Man, datang berkunjung ke rumah mereka. Him memperbolehkannya masuk dan seketika itu juga mereka langsung menjadi akrab. Mother sontak merasa aneh. Setelah beberapa lama, Man sudah hendak keluar dari rumah mereka. Tetapi tiba-tiba Him menawarkannya untuk bermalam di rumah ini. Awalnya Mother tidak setuju, tetapi karena bujukan suaminya, ia pun akhirnya mengalah. Man melihat ada sebuah kristal yang cantik dan anggun terpampang di salah satu rak. Jika kalian ingat, kristal itu adalah kristal yang Him letakkan di sana di awal film ini. Him mengaku bahwa kristal itu ia temukan di reruntuhan, sewaktu rumahnya terbakar dulu. Mereka pun mengagumi benda itu dan meletakkannya kembali ke tempatnya. Malamnya Mother melihat Him sedang memapah Man, yang terbatuk-batuk parah di depan toilet. Ia juga melihat ada luka di samping punggung Man. Keesokan harinya, istri dari Man yang kita sebut Woman datang juga ke rumah mereka. Him tampak menyambut wanita itu dengan tangan terbuka dan meminta agar mereka menginap di rumah untuk beberapa hari. Mother mulai tersinggung karena Him tidak terlebih dahulu mendiskusikan hal ini dengannya. Saat Man sedang bekerja, Woman mencoba untuk berbicara dengan Mother, yang mana Mother tidak suka dengan wanita itu karena ia bersikap arogan dan bertanya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Saat membersihkan ruangan, Mother tidak sengaja melihat kalau Man menyimpan foto suaminya di dalam tasnya. Ternyata, Man tahu siapa suaminya sebenarnya, dan ia tidak datang ke rumah ini secara kebetulan. Lalu kedua pria itu pun kembali dari luar, dan Mother memberitahukan penemuannya itu ke suaminya. Namun ternyata Him telah mengetahuinya. Man adalah salah satu penggemar sejati Him yang umurnya sudah tidak lama lagi karena ia menderita penyakit kanker. Maka dari itu, ia datang dari jauh agar bisa bertemu dengan Him sebelum ajal menjemputnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman keras. Ternyata Man dan Woman telah memecahkan kristal kesayangan Him. Him yang melihat itu pun berteriak dan mengusir mereka semua keluar dari ruangan kerjanya. Mother pun langsung mengusir mereka dari rumah.
Tapi tampaknya mereka mengabaikan perintah Mother. Mereka malah masuk ke dalam kamar dan berhubungan badan di sana. Tetapi tiba-tiba, salah satu anak lelaki dari pasangan itu datang mencari ibunya. Ia menyerobot masuk rumah dengan kasarnya dan minta diketemukan dengan kedua orang tuanya. Sesaat kemudian, anak sulung mereka juga datang ke rumah itu. Mulailah pertengkaran sengit antara kedua anak itu. Bahwasanya, si ayah yang mengidap penyakit dan umurnya sudah tidak lama lagi, tidak menuliskan nama anak sulungnya di dalam surat wasiatnya. Sang kakak murka setelah mengetahui hal itu dan menuntut keadilan atas haknya sebagai anak. Sekarang giliran Mother yang kebingungan melihat semua ini. Mengapa masalah pribadi keluarga mereka harus diributkan di dalam rumahnya? Pertengkaran di antara kedua anak ini pun menjadi semakin sengit. Mereka mulai kejar-kejaran dan saling baku hantam. Pada akhirnya, sang kakak menghantam kepala adiknya sampai darah bercucuran dari kepalanya. Dan ia pun tak sadarkan diri. Lalu sang kakak pun kabur dari rumah. Melihat si adik seperti itu, him, man, dan woman langsung pergi membawanya ke rumah sakit, meninggalkan Mother yang sebenarnya tidak mau ditinggal sendirian di rumah itu. Sepulangnya dari rumah sakit, him memberitahukan ke istrinya bahwa anak itu telah meninggal. Hari mereka sudah sangatlah panjang dan mereka pun sudah sangat lelah. Maka, mereka memutuskan untuk langsung pergi tidur. Belum sempat mereka memejamkan matanya terlalu lama, mereka dikejutkan dengan suara-suara di ruang tamu, yang mana sudah ada beberapa orang yang sedang duduk mengitari meja makan mereka. Tampaknya orang-orang ini datang untuk berkabung atas kematian anak itu. Walaupun mereka sebenarnya baru kenal, him maju ke tengah ruangan dan memberikan sebuah eulogi yang sangat mengharukan dan membuat semua orang menangis. Seiring berjalannya waktu, makin banyak orang yang datang ke rumah mereka untuk ikut berkabung. Mother pun menerima mereka dengan bingung. Kenapa tiba-tiba rumahnya menjadi sebuah rumah duka? Tambah lama orang-orang itu menjadi semakin tidak tahu diri. Ada yang duduk di atas meja dapur, sampai-sampai ada juga yang menyelinap ke kamar untuk bercumbu. Mother turun ke bawah dan melihat rumahnya sedang dicat. Ia tambah kebingungan dan menyuruh mereka untuk berhenti. Di ruang tamu keadaan sudah sangat ramai. Mereka minum-minum dan bercanda seperti layaknya berpesta. Dan tampaknya him sangat menyukai teman-teman barunya ini. Kemarahan Mother memuncak ketika ada dua orang yang duduk di atas meja dapurnya, sampai meja dapur tersebut ambruk, membuat rumah mereka menjadi bocor, lalu kebanjiran. Mother pun teriak sekuat tenaga dan mengusir semua orang itu. Sekarang semua orang sudah pergi, tinggal tersisa Mother dan him. Mother marah besar terhadap him karena bertindak egois dan tidak memperdulikan kebutuhan emosional Mother. Namun akhirnya, pertengkaran hebat mereka berubah menjadi sebuah ciuman yang penuh gairah, yang berlanjut dengan hubungan suami istri, suatu kegiatan yang sepertinya sudah lama tidak mereka lakukan. Keesokan paginya, Mother memberitahu him kalau ia sedang mengandung. Awalnya him tidak percaya, tetapi akhirnya ia menerima dengan gembira dan inspirasi untuk menulis pun langsung datang. Tidak terasa waktu berlalu dengan cepat. Sekarang janin di rahim Mother sudah terlihat besar, dan him baru saja menyelesaikan sebuah puisi masterpiece-nya. Mother membacanya dan langsung menitikkan air mata, serasa tak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Tiba-tiba telepon berbunyi. Di ujung telepon itu adalah penerbit him yang sangat menyukai puisi barunya. Mereka pun hanyut dalam kebahagiaan, dan Mother memasak makanan yang spesial bagi mereka berdua untuk merayakan keberhasilan him. Saat sedang membereskan meja, him tiba-tiba menghilang. Ternyata ia sedang berdiri di beranda rumahnya, menyambut penggemar-penggemarnya yang sengaja datang untuk menyelamatinya. Mother meminta him untuk menyuruh mereka semua untuk pergi, tetapi him mengatakan bahwa mereka harus tetap sopan dan menghargai mereka yang sudah datang dari jauh.
Ia pun meninggalkan Mother untuk kembali menemui penggemar-penggemarnya. Kemudian Mother masuk ke dalam rumah dan mulai merasa tidak nyaman. Tetapi anehnya, tiba-tiba di dalam rumah sudah ada orang yang sedang menggunakan toiletnya. Keadaan di rumah perlahan-lahan mulai tambah kacau. Orang-orang tidak dikenal tiba-tiba muncul di rumahnya dan berkelakuan seolah-olah itu adalah rumah mereka sendiri. Mother mulai panik ketika melihat ada orang yang mencuri perabotan di rumahnya. Mereka mengacak-acak rumahnya sambil berusaha mencuri apa yang bisa dicuri. Ia menelpon 911, tetapi teleponnya malah dicabut dari dinding dan dibawa kabur. Him sudah mabuk akan pujian yang ia dapatkan dari para penggemarnya. Ia mulai dianggap seperti dewa oleh orang-orang tersebut. Sekarang, ratusan orang sudah berada di rumah itu, dan Mother tidak berdaya mengatasi keadaan yang sudah menjadi sangat kacau. Ia masuk ke dalam kamar dan melihat keluar jendela. Semakin banyak orang yang berbondong-bondong datang. Mother menyerah. Ia memasukkan bajunya ke dalam sebuah tas dan berniat untuk pergi saja dari rumah ini. Saat ia berjalan keluar, Him menghentikannya dan membawanya ke tempat yang tenang. Tetapi di perjalanan mereka terpisah karena Him diserang dengan gas air mata. Keadaan semakin lama semakin menggila. Di satu titik, terlihat angkatan bersenjata sedang baku hantam dengan gerombolan massa pemuja Him. Seperti terjadi kerusuhan dan pembakaran di dalam rumah itu. Sedangkan bayi di perut Mother sudah menandakan kalau ia siap keluar. Untungnya Mother kembali bertemu dengan Him. Him pun membawanya ke dalam sebuah ruangan. Dibantu oleh seorang bidan, akhirnya Mother dapat melahirkan seorang bayi yang sehat di tengah-tengah segala kekacauan ini. Pagi pun tiba, dan kekacauan di luar tampaknya sudah mulai mereda. Him meminta izin kepada Mother untuk memperlihatkan anaknya ke para penggemarnya. Tetapi Mother menolak dan memeluk bayinya dengan erat. Berulang kali Him meminta, tetapi Mother bersikeras untuk tidak memperbolehkannya. Di suatu titik, Him bahkan tidak diperbolehkan untuk menyentuh bayinya sama sekali, dan mereka pun bersitegang. Him duduk sambil memerhatikan Mother dari dekat. Mother yang lelah tidak bisa menahan kantuknya, dan ia pun tertidur. Him masih memperhatikannya dari dekat. Sekejap mata tiba-tiba Him sudah membopong bayinya keluar untuk diperlihatkan ke orang-orang itu. Sekarang bayinya diusung-usung oleh orang-orang itu dan berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Mother mendorong kerumunan berusaha mendekatkan diri dengan anaknya sambil berteriak-teriak. Tetapi tiba-tiba terdengar bunyi krak dan leher si bayi pun patah. Mother berusaha mendekat dan melihat bayinya, tapi yang tersisa hanyalah bangkai mayatnya saja. Orang-orang di sekelilingnya tampak sedang mengunyah sesuatu di mulutnya, yang ternyata adalah daging dari mayat bayinya itu. Mother pun menggila dan berusaha untuk merampas daging anaknya dari tangan-tangan orang itu, dan ia pun terjatuh. Ia mengambil potongan kaca dari lantai, lalu mulai menebas dan menikam semua orang yang ada di sekitarnya. Sekarang berbalik, orang-orang itu memukuli dan menginjak-injak Mother di tanah. Untung pada akhirnya Him bisa menyelamatkannya. Mother marah kepada Him atas apa yang telah terjadi, dan Him pun berulang kali memohon ampun kepadanya. Kemudian Mother terjatuh ke basement, dan di sana ia mengancam akan menggunakan tangki minyak untuk membakar rumah ini. Him kembali memohon-mohon kepadanya agar tidak melakukan hal tersebut. Tetapi Mother tidak memperdulikannya lagi dan menjatuhkan pemantik api ke tanah yang mana minyak sudah tergenang di sana. Seketika api menyambar bagian basement dari rumah itu dan langsung melalap seisi rumah beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Anehnya, Mother masih hidup dan Him tidak terluka sedikit pun. Him membopong tubuh Mother yang sudah hangus terbakar dan meletakkannya ke atas sebuah altar. Mother kecewa terhadap Him dan sudah siap untuk pergi. Tetapi sebelum Mother pergi, Him menagih cinta Mother kepadanya untuk yang terakhir kalinya. Dan Mother mengatakan bahwa masih ada cinta di dalam hatinya, dan ia pun memperbolehkan Him untuk mengambilnya.
Him pun membuka dada Mother dan mengambil hatinya. Lalu ia meremas hati Mother hingga terlihat ada sebuah kristal di dalamnya. Him menaruhnya ke rak sambil tertawa. Dan seketika itu juga, rumahnya berangsur-angsur pulih seperti semula. Segala bekas terbakar perlahan-lahan hilang, dan semuanya kembali bersih putih seperti sedia kala. Di kamar terlihat ada sesosok Mother baru yang terbangun dari tidurnya. Ia bangkit terduduk dan mencari keberadaan Him. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton film ini dari awal sampai habis. Semoga kalian terhibur dengan film ini dan dapat mengikuti alur ceritanya. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, saya akan menjelaskan metafora yang terkandung di dalam film ini. Jennifer Lawrence, yaitu pemeran utama dari film ini, pernah mengatakan bahwa film ini adalah sebuah alegori, di mana Mother adalah sebuah lambang dari Mother Earth atau bumi, sedangkan Him melambangkan sesosok Tuhan Allah, di mana manusia di dunia menyembah Tuhan Allahnya dengan iman, agama, dan kepercayaannya masing-masing, tetapi di saat yang bersamaan mereka menghancurkan bumi dengan perilaku-perilaku buruknya dan berbuat keji terhadap sesama. Man dan woman melambangkan Adam dan Hawa, dan kedua anaknya, Kabil dan Habil. Terlihat di dalam film, lelaki itu memiliki luka di punggungnya, yang mana dipercaya bahwa wanita pertama hidup karena tercipta dari tulang rusuk pria. Pengalaman dari Mother sendiri menandakan bahwa bumi tengah dilanda kebingungan yang luar biasa. Makhluk-makhluk kecil yang ia piara dan diberikan segala sumber daya dan kebaikan yang datang dari tubuhnya, secara sengaja dan tidak sengaja tumbuh berkembang biak secara cepat dan merusak lingkungan dan alam yang selama ini telah memeliharanya. Film ini memperlihatkan kepada kita bahwa pada suatu titik, bumi tidak akan tinggal diam jika manusia terus memporak-porandakan lingkungannya, dan ia akan memusnahkan semuanya agar kehidupan bisa dimulai kembali dari nol. Tetapi seperti semua yang pernah ada, roda dunia akan selalu berputar dan kehidupan baru akan lahir kembali. Sampai di sini dulu video ini. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.